Halo guys, pada video kali ini kami kelompok akan mempresentasikan terkait dengan tugas statistika matematika dengan materi distribusi limit dan teorema limit pusat. Dan pada sub pembahasan pertama, saya akan membahas terkait dengan apa itu distribusi limit dan sejauh mana materi yang ada dalam distribusi limit tersebut. Nah, yang pertama, dalam distribusi limit kita akan ketahui terkait yang namanya barisan perubahan acak. Definisinya adalah, misal suatu barisan perubahan acak W1, W2 dengan barisan distribusi kumulatif yang bersesuaian G1W, G2W, sedemikian sehingga setiap N sama dengan 1 dan 2. Gn sama dengan PW kurang dari atau sama dengan W. Definisi berikutnya adalah konvergensi dalam distribusi jika Wn lingkaran Gn W untuk setiap N sama dengan 1 dan 2 tadi, dan jika untuk beberapa fungsi distribusi kumulatif Gw, limit Gn W sama dengan Gw itu sendiri, di mana N menuju tak terhingga. Untuk semua nilai W yang sama, yang mana Gw adalah kontinu atau sama, maka barisan W1 dan W2 dikatakan konvergen dalam distribusi. Jika tidak sama, maka itu dia tidak konvergen dalam distribusi. Selanjutnya adalah distribusi yang bersesuaian dengan fungsi distribusi kumulatif W disebut limit distribusi dari Wn. Kita bawa dalam lambang matematika seperti ini. Wn mendekati dW. Distribusi yang bersesuaian dengan fungsi distribusi kumulatif Gw disebut limit distribusi dari Wn atau limiting distribution of Wn. Contoh, soalnya misalnya X1 titik Xn adalah sampel acak dari suatu distribusi seragam, yakni X1 lingkaran UNIV 0,1 dan misalnya Wn sama dengan Xn adalah statistik terurut terbesar. Maka penyelesaian Gnw sama dengan 0, Wn 1. Jika W kurang dari sama dengan 0, jika 0 kurang dari W kurang dari 1, jika W lebih dari sama dengan 1. Pada saat W kurang lebih dari 0 kurang dari 1, bentuk Wn mendekati 0 sebagaimana N mendekati tak hingga. Pada saat W kurang dari sama dengan 0 atau W lebih dari sama dengan 0, maka Gnw adalah suatu barisan konstan atau tetap. Dengan pembahasan yaitu Gn W sama dengan X kali 1 kali N. Kita tahu bahwa fungsi distribusi adalah 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1 dipangkatkan N jika W lebih daripada sama dengan 1 dan W kurang dari sama dengan tak terhingga, di mana Gn W sama dengan 0 jika W lainnya dan 1 kurang 1 per W pangkat N jika W lebih daripada sama dengan 1 dan W kurang daripada sama dengan tak terhingga, di mana 0 jika W lainnya. Jadi kita peroleh limit yang mendekati tak terhingga Gn W sama dengan 1 jika W lebih daripada sama dengan 1 dan W kurang daripada sama dengan tak terhingga, karena 1 per W pangkat N sama dengan 0 dan limit mendekati tak terhingga sama dengan 0. Oke guys, terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk dalam teorema limit pusat. Dalam contoh sebelumnya, fungsi distributif kumulatif yang pasti telah diketahui untuk setiap N tertentu terbatas. Nah, dan fungsi distributif limit diperoleh secara langsung dari barisan ini. Salah satu keuntungan limit distributif adalah
bahwa kemungkinan untuk menentukan limit distributif tanpa mengetahui bentuk pasti dari fungsi distributif kumulatif untuk n terbatas. Limit distributif menyediakan informasi yang berguna apabila peluang ekstra tidak tersedia. Misalnya W1 W2 titik-titik adalah suatu barisan berubah acak dengan fungsi distributif kumulatif dengan bersesuaian G1 W, G2 W titik-titik dari fungsi pembangkit momen distributif kumulatif M1T M2T titik-titik. Jika MT adalah fungsi pembangkit momen dari suatu fungsi distributif kumulatif, GW adalah jika limit N menuju Mn T sama dengan Mt. Nah, jadi untuk semua T dalam inverse terbuka dari baris 0, teman-teman. Oke, kita masuk dalam contoh 1. Misalnya X1 titik-titik Xn atau dan seterusnya adalah suatu sampel acak dari suatu distributif Bernoulli, yakni X1 BNI 1P, dan misalkan WN sama dengan sigma T sama dengan T sampai dengan N. X1 jika P menuju 0 sebagaimana N menuju sedemikian hingga N P sama dengan, maka untuk lebih besar dari 0. Nah, teman-teman diperoleh Mn T sama dengan PE1 tambah Q pangkat N sama dengan PET P pangkat T tambah 1 kurang P pangkat N sama dengan U pangkat N T tambah 1 U per N sama dengan pangkat N. Nah, teman-teman, hasil dari ini adalah 1 tambah U E pangkat 2 kurang pangkat T kurang 1 per N pangkat N. Oke, teman-teman, demikian diperoleh limit yaitu Mn T sama dengan N EU dalam kurung NT minus 1 yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distributif position dengan rata-rata U. Nah, teman-teman, hal ini berarti WN BNI N kurang P, N kurang P, N, P
besar dari P kecil, maka WN pol dalam kurung NP. Oke teman-teman, itu mungkin soal dari contoh pengertian dan contoh soal dari teorema titik limit pusat. Demikian akan dilanjutkan oleh saudara Aldo. Oke, terima kasih yang contoh soal nomor 2. Ini untuk soal nomor 1 yang tadi misal kita buat P tetap dan anggap barisan proporsial sampai Pn. Pn sama dengan P aksen N sama dengan Wn per N dengan menggunakan exeret E pangkat U sama dengan 1 tambah U tambah U kuadrat per 2 tambah AN dengan U sama dengan TN, maka kita peroleh MWN T sama dengan PET per N tambah I kali N. P 1 tambah T per N tambah T kuadrat per 2N kuadrat tambah titik-titik tambah 1 kurang P pangkat N. Dari hasil ini, dari persamaan dia maka kita peroleh P tambah P T per N tambah T kuadrat per 2N kuadrat tambah titik-titik tambah 1 kurang P pangkat N, maka diperoleh 1 tambah P T per N tambah P kali T kuadrat per 2N kuadrat tambah titik-titik pangkat N sama dengan 1 tambah P T per N tambah D kali N per N pangkat N. Dengan Dn melibatkan suku-suku yang diabaikan dan Dn menuju 0 sebagaimana N menuju taiga, sehingga diperoleh limit N mendekati taiga MWN T sama dengan E pangkat PT dengan yang merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi degenerasi pada W sama dengan P. Jadi P aksen N konvergen secara stokastik ke P sebagaimana N mendekati tak hingga.